Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Silviana. Saya dari Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. 2. Pengelompokan manajer. 3. Tingkatan manajemen dan manajer. 4. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Dan 5. Tanggung jawab sosial manajer. Jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer harus memiliki minimal 3 keterampilan dasar. Keterampilan dasar inilah yang akan berkembang menjadi keahlian seorang manajer, yaitu 1. Keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual adalah keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah nanti. 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Keterampilan berhubungan dengan orang lain adalah kemampuan seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan komunikasi dan interaksi inilah akan membawa dampak baik bagi manajer tersebut. 3. Keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi para manajer pada tingkat yang lebih rendah. Kemampuan atau keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan dasar tersebut, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh manajer, yaitu 1. Keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. 2. Pengelompokan manajer. Manajer merupakan seseorang yang bekerja melalui orang lain guna mencapai sasaran organisasi dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka. Pengelompokan manajer pada organisasi berstruktur tradisional diurutkan dari yang paling bawah ialah 1. Manajemen lini pertama atau first line management, 2. Manajemen tingkat menengah atau middle management, dan 3. Manajemen puncak atau top management. Seorang ahli riset ilmu manajemen, Henry Mintzberg, mengemukakan bahwa terdapat 10 peran yang dimainkan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Dari 10 peran tersebut, ia kemudian membaginya menjadi 3 kelompok, antara lain 1. Peran antar pribadi, melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur dalam anak buah, pemimpin, dan penghubung. 2. Peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta peran dalam juru bicara. 3. Peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pembagi sumber daya, pemecah masalah, dan perunding. Mintzberg selanjutnya memberi kesimpulan bahwa secara garis besar, kegiatan yang dilakukan seorang manajer merupakan kegiatan berinteraksi dengan orang lain. 3. Tingkatan manajemen dan manajer. Dilihat dari tingkatan organisasi, manajemen dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Manajemen puncak atau top management. Manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi, misal direktur, wakil direktur, direktur utama. Keahlian yang dimiliki oleh para manajer tingkat puncak adalah konseptual, artinya keahlian dalam membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkat manajer yang di bawahnya. 2. Manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan juga memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan, misal manajer wilayah, kepala divisi, dan direktur produk. 3. Manajemen bawah atau lini atau low management. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga memiliki keahlian, yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus, misal supervisor atau pengawas produksi atau mador. Dalam melaksanakan tugas, setiap tingkatan manajer mempunyai fungsi utama atau keahlian yang berbeda, yaitu 1.
Keahlian teknik atau technical skill, yaitu keahlian tentang bagaimana cara mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang terdiri atas pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. 2. Keahlian manajerial atau managerial skill, yaitu keahlian yang terkait dengan hal penetapan tujuan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. 4. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Seorang manajer dalam menjalankan roda organisasi harus selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar organisasi tersebut. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun lingkungan eksternal suatu organisasi meliputi lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro menurut Hani Handoko meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Para pesaing, 2. Pelanggan, 3. Pasar tenaga kerja, dan 4. Lingkungan eksternal makro. Ada 5 hal yang mencakup dalam lingkungan eksternal makro, yaitu 1. Ekonomi, 2. Teknologi, 3. Politik hukum, 4. Sosial budaya, dan 5. Dimensi internasional. 5. Tanggung jawab sosial manajer. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam bersosialisasi. Macam-macam tanggung jawab sosial manajer meliputi 1. Societal ethics adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota masyarakat harus berhubungan dengan yang lainnya, termasuk mengatur masalah-masalah dengan keadilan, kejujuran, kemiskinan, dan hak-hak individu. Tanggung jawab sosial manajer. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam bersosialisasi. Macam-macam tanggung jawab sosial manajer meliputi 1. Societal ethics adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota masyarakat harus berhubungan dengan yang lainnya. 2. Occupational ethics atau etika profesi adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota suatu profesi, perdagangan, atau keahlian harus bertindak atau bertingkah laku ketika melaksanakan pekerjaannya. 3. Individual ethics adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana orang melihat tanggung jawabnya terhadap orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi di mana kepentingan pribadinya dipertaruhkan. 4. Organizational ethics adalah petunjuk praktis untuk perusahaan dan manajernya tentang bagaimana mereka harus bertanggung jawab kepada stakeholder. Etika individu dari pendiri perusahaan dan top manajernya sangat penting dalam pembentukan kode etik organisasi. Top manager memainkan peranan penting dalam menetapkan etika perusahaan. Kadang-kadang bawahannya melakukan tindakan yang tidak etis karena mereka mendapatkan tekanan dari atasannya, atau mereka melakukan itu karena melihat atasannya juga melakukan hal yang tidak etis dan tidak mendapatkan sanksi. Menurut Saidin dan Abidin dalam Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada 4 model pola tanggung jawab sosial di Indonesia. 1. Keterlibatan langsung, 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, 3. Bermitra dengan pihak lain, dan 4. Mendukung atau tergabung dalam suatu konsorsium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.